saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duit. Saya ingin bertanya di luar tema kajian. Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran. Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuman dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh tuh? Kata anak Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, mana orangnya? Inilah orangnya Musa. Kok tahu kamu dia kuat? Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami. Dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuhnya. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran, tipu saja semua. Bohong, 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 bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu dah punya anak, mana mata kau tadi? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustaz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja lah. Orang tua itu macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lobang-lobang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa, jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuha. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih, apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak ibu dulu ketemu dengan bapak ini gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz, aku pun tak mau ketemu dia. Nah, oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau dijaga,
Jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar, dua-dua dapat pahala. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama, Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama membayar iwat 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI, belok kiri itu ada kantor agama, terus Parit Indah ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, bagaimana hukumnya orang perempuan memakai nama suaminya di belakang namanya? Ud'uhum li abaihim, panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih mendekati keadilan dalam pandangan Allah. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Marah Allah karena panggil Zaid anak Muhammad, panggil nama bapak aslinya Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Jangan pakai nama ayah angkat, jangan pakai nama suami. Iya, kalau suaminya panjang umur, kalau mati nikah sekali lagi, ganti lagi, nikah lagi, ganti lagi, 3 suami 3 kali ganti. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Enggak, ibu kandung. Namanya zihar. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Aku tengok pundakmu seperti pundak emakku. Itu tak boleh. Yang ingin ditetapkan bagaimana bagi ibu-ibu jika suaminya tak ikut i'tikaf? Boleh. Perempuan pergi i'tikaf suaminya tak ada, ya boleh. Mana dalilnya? Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal dunia. Itu kan dah meninggal Pak Ustaz, ini masih hidup. Dia tak apa-apa, tak mesti disyaratkan mahram. Yang penting di masjid ini aman. Aman, tak menimbulkan fitnah. Yang pula dia pergi i'tikaf sama selingkuhannya, itu tak betul. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita single parent naik haji umrah tanpa mahram? Sah. Pendapat siapa? Nawawi. Perjalanannya aman, ada security, tak ada fitnah, silakan berangkat. Pendapat Imam An-Nawawi. Apakah wanita sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Di masjid. Datang seorang perempuan bertanya kepada Mufti Saudi Arabia Syekh Ibn Utsaimin, "Syekh, suami saya melarang saya ke masjid." Dibacakan Syekh bin Bas hadis, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Dia mau pergi ke masjid. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Qardawi berfatwa tentang sholat tarawih ke masjid. Dah dibahas sudah. Lengkap semua. Lebih baik salat di pekarangan, lebih baik dalam masjid, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh salat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Suriah, di Lebanon, takut ditangkap Syiah Nusairiyah. Tapi di Pekanbaru tetap ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya seorang pemuda, kata hadis, seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman. Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah dia menghadap Allah membawa imannya tak sempurna? Padahal dia rajin sholat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau tapi tak dapat-dapat, kalau dia mau tapi belum masanya,
Yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Itu yang Nabi marah. Man raghima sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah udah tutup, jangan niat lagi. Waktu itu jam 4.45, sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri, mohon maaf, karena di hotel tak dengar suara azan. Dan sudah jam 50, bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam. Jangan ini pura-pura tak tahu aja. Bisa nih, pura-pura tak tahu bertanya ke saya. Mencari pembenaran ini. Jam sekarang tak ada alasan. HP sampai 3 biji, jam. Apalagi sekarang smartphone. Saya pergi ke Banjarmasin, langsung jam saya berubah mengikut waktu Banjarmasin. Jam rumah, jam Banjarmasin. Apa punya pakai smartphone orang bongak? HP-nya smart, cerdas. Bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mana-mana banyak orang melakukan zina. Banyak kita jumpai di jalan-jalan raya seperti tak ada rasa malu. Gimana pendapat Pak Ustaz? Apa usaha untuk menghilangkan pola pikir dan orang yang biasa berbuat zina? Berhenti pakai pakaian yang menutup aurat. Perempuan itu jadi adik, abangnya mana? Perempuan itu jadi istri, suaminya mana? Perempuan itu jadi kakak, adiknya mana? Perempuan itu jadi keponakan, mamaknya mana? Wali-walinya mana? Kenapa diam? Kenapa cuek? Dayus, tak mencium bau surga. Adik Ustaz bagaimana? Adik saya tak ada perempuan, laki-laki. Anak Ustaz, anak saya pun laki-laki juga. Saya suka seorang wanita tapi dia masih belum bertakwa kepada Allah. Saya sudah sedikit masukan kebaikan tapi jawabannya masih menunda-nunda berbuat baik. Apakah kita harus memperjuangkan cinta yang serius sama dia? Cari aja yang lain lah. Macam tak ada aja perempuan lain. Banyak yang soleh-solehah, yang jilbabnya panjang, yang lembut, yang baik hati. Saya mau selamatkan dia juga Pak Ustaz. Kalau mampu selamat, sabar. Ajaklah dia. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak dia ke jalan Tuhan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mesti berdebat dia dengan cara yang baik. Aku sudah tak bisa lagi Pak Ustaz. Apa boleh buat? Nanti kita carikan. Apa hukumnya seorang istri yang berselingkuh minta cerai? Apakah berhak harta gonogini? Gonogini tak ada dalam Islam. Gonogini itu kompilasi hukum Islam Indonesia. Ahli waris, apakah dia mendapatkan? Dia tak dapat harta. Harta suami si istri tak dapat. Kecuali kalau mati baru dapat. Oleh sebab itu dia hanya dapat nafkah. Nafkah sementara iddah. Habis iddah tak ada lagi nafkah. Bagaimana hak asuh anak 8 tahun? Hak asuh anak di bawah anak kanak-kanak asuh ibu. Kecuali ibu berselingkuh. Kalau ibu cerai karena selingkuh, maka hak asuh anak diambil oleh suami. Karena perempuan berselingkuh tak layak untuk mengasuh anak. Bagaimana kehidupan di surga? Apakah dengan kehidupan yang di dunia ini seperti ada istri, suami, ada anak? Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum alladzina amanu. Orang-orang yang beriman beramal soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan dia dengan datuknya, dengan neneknya. Kita yang punya datuk di atas, penasaran kita. Yang punya silsilah terombo, yang punya silsilah nasab, ingin jumpa dengan dia, akan berjumpa nanti di akhirat. Almar'u ma'a man 'ab. Orang akan berjumpa dengan siapa yang dia sayangi. Sebab di kehidupan dunia neraka kadang kekal abadi. Berarti dia tak jumpa. Iyalah, kalau kakek moyangnya masuk neraka jahanam, macam mana dia mau jumpa? Paksa jenguk ke neraka sana. Ustaz, saya seorang wanita profesi dosen kebidanan. Ada beberapa pertanyaan mahasiswa saya bingung jawabnya. Hukum dalam Islam mengenai KB. KB untuk mengatur boleh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Dalilnya ada azal. Nabi membolehkan azal. Azal, maaf cakap, mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan. Nabi membiarkan. Itu dalil azal, menunjukkan bahwa KB temporer, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali baru hamil boleh. Yang tak boleh itu putus, vasektomi dengan steril, tak boleh. Dalam Islam dianjurkan tidur miring ke kanan. Tapi waktu ibu hamil disarankan miring ke kiri, karena teorinya miring kiri akan membuat kerja jantung lebih mudah. Kenapa miring ke kanan? Kita miring ke kanan, jantung kan di atas. Kalau kita miring ke kanan berarti jantungnya tergantung. Kalau orang jantungnya tergantung berarti tidurnya tak lelap. Berarti Islam menyuruh orang tidur tak lelap. Memang orang disuruh tidur tak lelap supaya apa? Bangun tahajud.
Kalau tidurnya lelap, jam 8 baru bangun. Maka kita tetap miring ke kanan, ikuti saja sunnah. Dokter boleh jadi keliru, silap salah. Dulu katanya pakai S. Ini saya mau menunjukkan bahwa ijtihad dokter berubah-ubah. Yang ngomong ke saya dokter juga. Dulu katanya kalau ada orang demam pakai S. Sekarang tak boleh. Itu menunjukkan ijtihad berubah-ubah. Pakai ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin salah. Saya seorang wanita karir, terkadang saya pulang sore, kalau lembur bisa malam. Jadi saya jarang masak untuk suami saya. Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah menurut Islam? 3 syaratnya. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah, menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga hukum Islam. Yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban. Ini dia meninggalkan kewajiban nih. Dia tak masak, tapi ternyata dia catering, langganan. Okey. Istri suaminya izin. Okey. Dia tidak berdua-dua dengan laki-laki, dia tidak pakai rok pendek, dia tak boleh. Jaga 3 syarat. Izin suami, menjaga muruah, tidak meninggalkan kewajiban. Boleh. Nah, yang jadi masalah izin suami ini. Banyak suami sekarang izin karena dia tertekan. Kadang kasihan juga gitu yang suami-suami. Perlu nanti diusulkan komisi perlindungan suami. Saking banyaknya suami tertindas oleh suami istri-istri. Bagaimana hukumnya solat dilakukan perempuan dan laki-laki 2 orang yang bukan mahram secara berjamaah dengan kondisi suatu tempat yang tertutup sepi, fitnah? Tak boleh. Ini namanya pacaran syariah. Tak boleh. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur hak yang batil. Ini banyak artis-artis pergi umrah sama pacar, itu ditontonkan, anak-anak kita menengok. Saking banyaknya yang batil sampai orang tak tahu lagi mana yang hak. Berhentilah melakukan perbuatan maksiat ini. Istri saya mau tanya, dia lihat baca di Facebook katanya masak ngurus rumah itu kewajiban suami. Jadi saya jawab, kapan saya cari nafkahnya? Oh, ini ibu ini korban hadis palsu. Saya pun dapat kiriman. Suami yang menemani, oh pintar anak ustaz. Suami yang menemani istrinya belanja, pahalanya lebih daripada intikaf. Itu yang membuat itu orang hadis palsu. Jangan lagi mengamalkan. Lalu masalah ini suami menolong, ya. Mana dalil bahwa yang bekerja itu istri? Fatimah datang menjumpai Nabi SAW, minta budak, hamba sahaya pembantu. Ya ayahanda, engkau kan baru dapat harta rampasan perang, tolonglah kasih pembantu. Di rumah tak ada yang bantu, tanganku capek. Kenapa? Tanganku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang menimba air. Ali tak punya pembantu, susah, kata Fatimah. Itu menunjukkan Fatimah menimba air. Anak Nabi yang menimba air. Fatimah mengadon adonan tepung gandum. Karena Ali susah, tak ada bantu. Lalu apa kata Nabi? Fatimah, kau sebelum tidur malam tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini tak nyambung. Minta pembantu kok dikasih subhanallah. Apa artinya? Boleh jadi kau badanmu capek, tapi kalau kau berzikir hatimu tenang. Berapa banyak orang pembantunya banyak. Tukang buat teh satu, tukang masak satu, tukang korek telinga satu, tukang potong kuku satu, tapi dia stres. Kenapa? Hatinya tak tenang. Tenangkan hatimu. Nah, itu menunjukkan perempuan tetap kerja. Fatimah aja kerja. Nih, tapi jangan perempuan itu dibuat menjadi budak. Laki-laki yang sanggup bantu-bantulah. Bantu. Apa hukumnya menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Nikahnya sah. Perempuan yang hamil nikahnya sah, tak perlu diulang lagi. Tapi efek dari nikah itu akan muncul 4. Kalau anak lahir, anaknya tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau anak itu laki-laki, anak pertama lahir laki-laki, maka anak itu tak bisa jadi wali adiknya, karena dia tak saudara seayah, dia saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Kalau anak itu mati, bapak itu mati, mereka tak saling mendapat warisan, karena tak ada hubungan nasab. Kalau anak itu perempuan, nanti pas mau nikah walinya, bapak itu tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Walinya Pak Kuah, dia tak bisa jadi wali. Saya mau menikah dengan seorang wanita yang sekampung. Dalam adat kampung kami, pihak keluarga laki-laki minta uang dari ke pihak perempuan. Entah itu namanya uang sunat atau sejenisnya, mengakikahkan anak laki-laki. Sehingga mohon Pak Ustadz beri nasihat untuk keluarga saya. Nasihat adat-adat yang bertentangan dengan syariat usah lagi diamalkan. Khuz masafa da'ma kadar. Kita ini pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua yang terlalu berpegang kepada tradisi, maka kembalilah. Yang memberat-beratkan, ini kan memberatkan nih.
Banyak orang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Kenapa? Dipersulit. Kalau nikah dipersulit, maka zina dipermudah. Itu sudah hukum sebab akibat. Persulitlah nikah, maka zina akan dipermudah. Hotel segala macam. Pernikahan pertama saya 3 tahun 8 bulan. Kemudian setelah itu saya menjanda, menikah kembali berjalan 12 bulan. Belum dikaruniai anak. Kata dokter saya terkena hidrosalping, sulit hamil. Berikan saya hadis untuk menjawab pertanyaan orang-orang sedang saat ini bertanya, air mata terjatuh duluan. Jangan kita tanya orang udah punya anak atau belum. Saya sampai hari ini belum pernah nanya orang udah punya anak apa belum. Kenapa begitu? Karena saya dulu kalau ditanya orang sakit hati saya. Maka sampai sekarang saya. Oleh sebab itu maka sama dengan menanya sudah mati atau belum. Anak adalah rezeki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ni enak aja ngomong, dia tak tahu hati kawan sudah hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Jika saya mengangkat anak, apakah doanya sampai kelak untuk saya? Jangankan doa anak angkat ibu, doa saya sampai sama ibu. Mana dalilnya? Kita kalau lewat makam, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu wa lakum al-afiyah. Doa sampai. Lalu apa makna kalau orang mati amalnya putus tinggal 3? Waladun solihun, itu maknanya bukan hanya doa anak saja yang sampai. Amalmu dulu hilang, tapi ada amalmu 3 tetap sampai. Sedekahmu, ilmumu, anakmu. Anakmu itu kan amalmu. Itu maksudnya. Bukan anak saja yang doanya sampai. Doa kami semua di Masjid An-Nur ini sampai. Kami doakan Bapak, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim. Sampai semuanya. Apa pula takut gara-gara itu? Doakan saya secepatnya dapat keturunan Pak Ustaz. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala maridan illa syafaita, yang sakit diberikan kesembuhan. Allah marzuqhu waladan salihan wa bintan salihah. Berikan saudari kami ini anak yang saleh, perempuan yang salihah, bermanfaat nafi'ah liwalidayha di dunia wa di ukhraha, bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kalau KB steril Pak Ustaz, bagaimana Ustaz bagi yang sudah terlanjur? Udah terlanjur apa boleh buat? Yang sudah terlanjur steril, tapi yang belum steril jangan steril, jangan steril, jangan steril, jangan steril. Haram hukum steril.